Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan Om Swastiastu. Apa kabarnya sahabat pembelajar semua? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi kita bertemu dalam Mengajari Channel, di mana melalui channel ini kita akan bersama-sama belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya kelas 9 pada semester ganjil ini. Tentunya bersama dengan saya, Nyoman Yosafat, SPD. Oke, untuk menghemat waktu, kita langsung saja masuk pada pokok materi pembelajarannya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang materi atau tema pembelajaran, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun sebelum jauh kita melangkah, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, hendaklah kita selalu mengucap syukur dan terima kasih kepadanya, yaitu melalui doa yang akan kita sampaikan, sehingga pembelajaran kita pada saat ini akan dapat kita mengerti dan dapat kita berlakukan dalam kehidupan kita di setiap hari sebagai putra-putri bangsa Indonesia. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa tema pembelajaran kita saat ini ialah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun kompetensi dasarnya ialah membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, menjelaskan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan yang menjadi tujuan pembelajarannya ialah selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, mengidentifikasi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, menjelaskan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Baiklah, kita masuk pada tujuan pembelajaran pertama, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, sebelum kita membahas penerapan Pancasila dari masa ke masa, apakah kalian masih ingat dengan materi kedudukan Pancasila di kelas 8? Terima kasih. Jika ada yang masih ingat, bagi yang lupa, saya akan sedikit mengingatkannya. Kedudukan Pancasila itu ada dua. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, ialah Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan sebagai pandangan hidup, Pancasila berarti dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini contohnya penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Misalnya, mengubah atau menambah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau mengambil kebijakan-kebijakan pemerintah dan lain-lain sebagainya. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa, misalnya sopan santun, beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, gotong royong, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kehidupan perjalanan bangsa dan negara Indonesia, kita mengenal ada 4 masa, yaitu yang pertama, masa awal kemerdekaan, yaitu mulai dari tahun 1945 sampai tahun 1959.
Terus yang kedua, masa Orde Lama, mulai dari tahun 1959 sampai tahun 1966. Yang ketiga, masa Orde Baru, mulai dari tahun 1966 sampai 1988. Dan yang terakhir, yang keempat, masa Reformasi, yaitu mulai dari tahun 1998 sampai sekarang ini. Namun dari keempat masa itu, ada saja permasalahan atau kendala-kendala sehingga penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian buka buku paketnya, baca mulai dari halaman 2 sampai 11. Kemudian, tuliskan ke buku tugas kalian masing-masing. Tentunya sebagai pekerjaan rumah kalian dengan format sebagai berikut. Oke, kita lanjut lagi pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Sahabat pembelajar dan adik-adik sekalian, Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Artinya, Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Adapun nilai-nilai dasar Pancasila, yang pertama ialah nilai ketuhanan. Wujud pelaksanaannya, misalnya rajin beribadah, membina kerukunan antar umat beragama, dan lain sebagainya. Nilai yang kedua ialah nilai kemanusiaan. Wujud pelaksanaannya, misalnya saling mengasihi sama umat manusia, tolong-menolong, dan lain-lain sebagainya. Dan nilai dasar yang ketiga ialah nilai persatuan. Wujud pelaksanaannya, misalnya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nilai dasar yang keempat ialah nilai kerakyatan. Misalnya, tidak memaksakan kehendak, bermusyawarah untuk mufakat, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir, nilai dasar yang kelima ialah nilai keadilan. Wujud pelaksanaannya, misalnya menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan lain-lain sebagainya. Nah, sahabat pembelajar dan adik-adik sekalian, mungkin sering kita bertanya-tanya, bagaimana dengan keadaan zaman sekarang ini? Apakah kita masih bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila? Apalagi di tengah bencana wabah COVID-19 yang melanda kita? Sahabat pembelajar dan adik-adik sekalian, seperti yang dikatakan tadi, bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Jadi, nilai dasar dari Pancasila tetap dipertahankan, namun tetap bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, seperti keadaan kita saat ini yang tengah dilanda bencana wabah virus COVID-19. Himbauan dari pemerintah bahwa kita tidak boleh melakukan kegiatan massa seperti berkumpul atau berkelompok, termasuk beribadah berjamaah. Tidak boleh bersentuhan atau jaga jarak dengan sesama kita, dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah kita harus mengabaikan nilai-nilai dasar Pancasila ini?
Tentu saja tidak. Di saat seperti inilah kita harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan sepenuh hati kita. Walaupun pemerintah belum memperbolehkan kita untuk beribadah berjamaah, tapi kita masih bisa beribadah di rumah kita masing-masing dengan sanak saudara, keluarga yang kita kasihi. Sahabat pembelajar dan adik-adik sekalian, Tuhan itu Maha Tahu. Yang terpenting, hati kita tulus dan ikhlas, memuji, memuliakan, dan bersyukur kepadanya. Menjaga jarak dan tidak bersentuhan dengan sesama kita, itu bukan berarti kita harus membenci sesama kita. Tapi, kebiasaan sopan santun itu masih bisa kita lakukan dengan cara salam, namaste, ataupun dengan melambaikan tangan. Di masa pandemi ini, kita dihimbau untuk tidak berpergian keluar daerah kita. Jadi, marilah kita korbankan kepentingan pribadi kita demi bangsa dan negara kita ini, agar penyebaran COVID-19 ini dapat terhentikan. Sahabat pembelajar dan adik-adik sekalian, marilah kita bersama-sama bergotong royong untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, yaitu dengan cara mengikuti himbauan dari pemerintah. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada saat ini ialah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa harus tetap kita pertahankan walau apapun yang terjadi, karena Pancasila adalah ideologi yang sesuai dengan karakter dan budaya bangsa. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, dan Om Santi 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 Om. Bye bye.